Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, semangat ya, tidak ada bosan-bosannya walau kita belajar hanya lewat suara ya. Tapi semoga kalian semua tetap semangat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks ionik ya. Setelah kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penyetaraan reaksi redoks molekuler. Sekarang ke penyetaraan reaksi redoks ionik, yaitu jika persamaan reaksi redoks itu ditulis dalam bentuk ion-ionnya. Jadi ada muatan-muatannya ya. Bagaimana kita menyetarakannya? Baik, kita konsentrasi, kita belajar bersama penyetaraan redoks ionik ya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks ion ini ada sebenarnya secara prinsip sama ya caranya dengan penyetaraan redoks molekuler, cuman karena ionik itu ada muatan, maka di sini ada penyetaraan muatan nanti. Langkah pertama sama seperti molekuler, kita tentukan unsur yang biloknya berubah. Lalu kita samakan jumlahnya antara ruas kiri dan kanan. Tahap kedua, tentukan jumlah elektron yang terlibat pada proses oksidasi dan pada proses reduksi. Kemudian kita samakan jumlahnya. Yang ketiga, kita hitung total muatan yang ada di ruas kiri berapa dan ada yang di ruas kanan berapa. Apabila muatan antara muatan ruas kiri dan kanan itu belum sama, harus disamakan. Bagaimana caranya? Untuk menyamakan muatan ruas kiri dan kanan ini, kita mesti memperhatikan reaksi redoksnya berlangsung dalam suasana apa, asam atau basa. Jikalau reaksinya dalam suasana asam, maka untuk menyamakan muatan antara ruas kiri dan kanan tadi, kita menambahkan ion H+. Kita menambahkan ion H+ tentunya pada ruas yang jumlah total muatannya lebih kecil. Tapi jika reaksi redoks berlangsung dalam suasana basa, untuk menyamakan muatan ruas kiri dan kanan tadi, kita menambahkan ion OH-. Nah, tentunya ion OH- ini kita tambahkan pada sisi yang jumlah muatannya lebih besar. Tahap keempat, kita menyamakan jumlah atom H yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan dengan jalan menambahkan H2O pada bagian yang kekurangan atom H. Nah, sebagai kontrol apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini tadi sudah benar, apakah reaksinya sudah betul-betul setara, maka kuncinya kita lihat, kita samakan jumlah atom O ya. Jumlah atom O itu untuk kontrol saja apakah benar-benar sudah sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, jadi ini ada 4 tahapan dalam kita menyetarakan reaksi redoks ion. Tentukan unsur yang biloknya berubah, samakan. Hitung jumlah elektron yang pada proses oksidasi reduksi, samakan. Hitung muatan di ruas kiri dan kanan, samakan. Lalu samakan jumlah atom H. Ini langkah penyetaraan reaksi redoks ion. Nanti dihafal ya. Kita terapkan di sini misalnya ini untuk kita belajar menyetarakan reaksi redoks ion dalam suasana asam. Misalnya, setarakan persamaan reaksi redoks ini. Kita lihat ini reaksi ionik karena melibatkan muatan-muatan ya. Suasana asam, di sini ada indikasi suasana asam karena ada H+. Nah, bagaimana tadi kita menyetarakannya? Langkah pertama, tentukan unsur yang biloknya berubah. Kita dengan cepat akan menemukan unsur yang biloknya berubah ya. Di sini adalah Cr dengan bilok +6 berubah jadi +3 dan Fe dari +2 menjadi +3. Setelah kita temukan unsur yang biloknya berubah, kita samakan jumlahnya, ruas kiri dan kanan. Untuk Fe, kiri dan kanan sudah sama, 1. Sementara Cr, kiri 2, yang kanan baru 1. Jadi harus kita samakan. Bagaimana caranya? Kita menambahkan koefisien 2 di sini.
Langkah kedua, tentukan jumlah elektron pada oksidasi dan pada reduksi. Ya, kita lihat di sini pada oksidasi ini dari Fe2+ menjadi Fe3+ melepas 1 elektron. Sementara pada proses reduksi dari +6 menjadi +3 ya. Ini ada menangkap 3 elektron. Dari +6 menjadi +3. Jumlah atom Cr yang tereduksi ada 2. Maka total elektron yang ditangkap pada proses reduksi ada 6 elektron. Ternyata belum sama, harus disamakan. Bagaimana caranya? Supaya sama, maka yang 1 ini kita kalikan 6. Yang 6 kita kalikan 1. Tidak usah kita tulis ya. Nah, angka pengali menjadi koefisien dari pihak-pihak yang terlibat di sini. Berarti di sini nanti akan muncul angka 6 pada Fe3+ dan angka 6 pada Fe2+. Nah, hitung muatan ruas kiri dan kanan. Nah, kita hitung muatan yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan. Total muatan yang ada di ruas kiri di sini adalah 6 ya. Ada mana berapa nih? -2 ditambah 6 kali +2 total ada +10. Total muatan di ruas kiri. H plus kita kesampingkan dulu karena ini nanti berfungsi untuk menyamakan muatannya. Jadi ini kita kesampingkan dulu, yang kita hitung ini saja. -2 plus 6 dikali +2. Nah, ternyata di ruas kiri ini ada muatan +10. Sementara yang di ruas kanan di sini ada 2 kali +3 ya, ditambah 6 kali +3 totalnya ada +24. Nah, ternyata muatan ruas kiri dan kanan belum sama, harus disamakan. Nah, karena ini tadi reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka untuk menyamakan muatan kita menambahkan ion H+. Mana yang harus kita tambah? Tentunya bagian yang muatannya lebih sedikit dari +10. Supaya jadi +24 supaya sama, maka kita harus menambahkan H+ sebanyak 14. Nah, sehingga nanti kita menambahkan H+ di sini sebanyak 14. Maka samalah, sudah sama sekarang ya muatan di ruas kiri dan kanan, sama-sama +24. Langkah yang terakhir kita samakan jumlah atom H. Ini di ruas kiri ada atom H sebanyak 14. Berarti supaya sama di sini, supaya di ruas kanan nanti ada H sebanyak 14 juga, maka pada H2O kita kasih koefisien 7. Nah, keempat langkah sudah kita lakukan. Sebagai kontrolnya kita hitung O-nya. O di kanan 1 kali 7, ada 7 ya. O di kiri juga ada 7. Nah, dengan demikian reaksi ini sudah setara. Kita sudah menyetarakan reaksi redox ion dalam suasana asam. Jumlah O kiri kanan sudah sama ya tadi untuk kontrol. Sekarang kita berlatih menyetarakan redox ionik suasana basa. Setarakan persamaan reaksi redox ini. Ya. Reaksi berlangsung dalam suasana basa ya. Langkah pertama, tentukan unsur yang biloknya berubah. Kita sudah menemukan Mn dan C di sini. Mn dari +7 berubah jadi +4, C-nya dari +2 menjadi +4. Samakan unsur-unsurnya sudah sama ya, Mn-nya 1, 1, C-nya 1, 1. Lanjut langkah kedua, tentukan jumlah elektron. Ini dari +2 menjadi +4 ya, ada proses oksidasi melepas 2 elektron. Kemudian pada reduksi +7 menjadi +4 menangkap 3 elektron. Belum sama. Jumlah elektron yang dilepas dengan yang ditangkap belum sama. Harus disamakan. Gimana supaya sama? KPK 2 dengan 3 ya. Berarti yang 2 ini kita kalikan 3, yang 3 kita kalikan 2. Angka pengali menjadi koefisien dari pihak-pihak yang dihubungkan ya. Muncul ini koefisien 3. Di sini akan muncul koefisien 2. Hitung muatan ruas kiri dan ruas kanan. Muatan yang ada di ruas kiri itu adalah
2 kali min 1 ditambah 3 kali min 1 totalnya min 5. Sementara muatan di ruas kanan 3 kali min 1. Ada min 3. Belum sama. Karena tadi ini adalah reaksi dalam suasana basa, untuk menyamakan muatan kita menambahkan ion OH-. Yang kita tambah OH- adalah bagian yang muatannya lebih. Yang mana ya? Sini ya. Ini supaya min 3 supaya jadi min 5. Ini min 3 supaya jadi min 5. Nah, kita tambah dengan 2 OH-. Nah, mana yang ditambah 2 OH- yang sini kan, sehingga kita tambahkan di sini 2 OH- supaya muatannya sama min 5. Samakan jumlah atom H dengan menambah H2O. Di ruas kanan ada H sebanyak 2. Jadi di ruas kiri supaya ada H sebanyak 2, kita tambahkan H2O1. Ya kan? Nah, keempat langkah sudah kita lewati. Sekarang kita cek jumlah atom O di kiri ada berapa ini? 1 ditambah 4 kali 2 ya, ada 9. Di kanan atom O nya 2 kali 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2, totalnya juga 9. Berarti penyetaraan yang kita lakukan sudah benar. Redoks ion dalam suasana basa sudah kita setarakan. Nah, ada cara lain untuk menyetarakan reaksi redoks ion tadi yang disebut dengan cara setengah reaksi ya. Di sini yang disebut setengah reaksi karena reaksi redoks tadi disetarakan setengah-setengah. Oksidasi sendiri, reduksi sendiri. Jadi di sini reaksi nanti kita pecah menjadi 2 ya. Setengah reaksi oksidasi sendiri kita setarakan, kemudian setengah reaksi reduksi sendiri kita setarakan. Bagaimana cara penyetaraannya? Untuk masing-masing setengah reaksi kita perlakukan tahapan penyetaraannya sama seperti tadi sebenarnya ya. Tentukan unsur yang beloknya berubah, samakan kiri kanan. Tentukan jumlah elektron yang terlibat. Kemudian karena nanti reaksinya pecah, berarti kita belum menyamakan dulu ya. Tentukan jumlah elektron yang terlibat pada setengah reaksi oksidasi ataupun pada setengah reaksi reduksi. Lalu hitung muatan ruas kiri dan kanan. Kemudian samakan jumlahnya dengan menambahkan ion H+ kalau suasana asam, menambahkan OH- kalau suasana basa. Sama kan dengan yang tadi? Samakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Lalu jumlahkan kedua setengah reaksi dengan menyamakan jumlah elektron. Jadi tahap menyamakan jumlah elektron itu pada tahap akhir saat kita akan menjumlah kedua setengah reaksi tadi. Coba mari kita berlatih terapkan di soal langsung saja ya. Nah, ini contohnya. Setarakan reaksi redoks ini berlangsung dalam suasana asam dengan menggunakan metode setengah reaksi. Jadi reaksi ini harus kita pecah menjadi 2. Yaitu setengah reaksi reduksi sendiri, setengah reaksi oksidasi sendiri. Setengah reaksi reduksinya adalah ini ya, MnO4- menjadi MnO2, setengah reaksi oksidasinya ini. Nah, kemudian untuk masing-masing setengah reaksi itu kita setarakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Ini ya. Tentukan unsur yang biloknya berubah, tadi samakan ya, ini unsur yang biloknya berubah Mn dari +7 jadi +4, kita samakan, jumlahnya 1 sudah sama. Lalu tentukan elektron yang terlibat +7 menjadi +4, berarti di sini dia menangkap 3 elektron ya kan. Tentukan elektron yang terlibat. Kemudian hitung muatan ruas kiri dan kanan. Ini muatan di ruas kiri. Elektron itu muatannya kan -1 kali 3. Berarti -3 ditambah -1 ada total -4. Ini sehingga ini kita tambah dengan 4H+. Karena di kanan di sini tidak ada muatan. Kemudian untuk menyamakan H kita tambahkan H2O.
O. Untuk setengah reaksi oksidasi, ini tadi belum ya. Untuk setengah reaksi oksidasi, tahapannya sama. Tentukan unsur yang bloknya berubah. Ini tadi adalah C tadi ya. Ini kita samakan dulu jumlahnya C dikira ada 2, maka di sini muncul koefisien 2. Tentukan jumlah elektron. Ini tadi bloknya plus 3, ini plus 4. Berarti melepas 1 elektron, tetapi jumlah C-nya 2, berarti total dia melepas 2 elektron. Muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Muatan di ruas kiri adalah 2 min, di ruas kanan juga 2 min, karena elektron muatannya min 1, sudah sama. Sehingga kita tidak perlu menambahkan H+ ataupun OH- ya. Tidak perlu menambahkan H+ karena ini suasana asam. Lalu samakan H, tidak ada H. Berarti tahapan menyetarakan yang setengah reaksi oksidasi sudah selesai. Langkah berikutnya kita gabungkan kedua setengah reaksi ini, kita gabungkan ini. Setelah kita gabungkan, maka kita samakan jumlah elektronnya. Di sini tadi pada setengah reaksi reduksi menangkap 3 elektron, pada setengah reaksi oksidasi melepas 2 elektron. Belum sama, maka harus kita samakan. Supaya sama, ini kita kalikan 2, di sini kita kalikan 3. Kemudian kita jumlahkan. Nah, elektron karena jumlahnya sama sudah bisa kita hapus. Ini menangkap 6 kan, 3 kali 2. Ini melepas 6, 2 kali 3, maka bisa kita coret-coret hilang, lalu reaksi kita jumlahkan sehingga kita dapatkan ini. Ini reaksinya sudah setara. Cara menyetarakan reaksi dengan jalan setengah reaksi tadi ya. Kita lihat satu contoh lagi, ya, yang dalam suasana basah ya. Setarakan reaksi redoks ini yang berlangsung dalam suasana basah dengan metode setengah reaksi. Kita pecah reaksi menjadi 2, setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Setengah reaksi oksidasinya adalah Fe2+ menjadi Fe3+, setengah reaksi reduksinya adalah ion CrO4 2- menjadi Cr2O3. Selanjutnya masing-masing setengah reaksi kita setarakan dengan tahapan-tahapan 1 sampai 4 tadi ya. Ini kebetulan jumlah atomnya sudah sama. Di sini biloknya berubah dari plus 2 menjadi plus 3. Berarti dia ada melepas 1 elektron. Muatan di ruas kiri dan ruas kanan kita samakan. Muatan di ruas kiri ada ini plus 2 ya. Muatan di ruas kanan plus 2 juga sudah sama. Berarti tidak perlu kita samakan ya, karena sudah sama. Kemudian jumlah atom H di sini tidak ada, berarti sudah selesai. Sekarang pindah ke setengah reaksi reduksi. Unsur yang biloknya berubah sudah kita samakan jumlahnya ya. Cr di kanan berjumlah 2, maka di kiri harus 2, muncul di sini koefisien 2. Perubahan biloknya dari plus 6 menjadi plus 3, berarti ada menangkap elektron, proses reduksi. Berapa elektron yang ditangkap? Di sini plus 3 menjadi plus 6 menjadi plus 3, menangkap 3 elektron, tetapi 2 atom Cr yang menangkap 3 elektron, maka total di sini ada 6 elektron yang ditangkap. Kemudian kita hitung sekarang muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Di ruas kiri kita lihat total muatannya min 10. 6 kali min 1 ditambah 2 kali min 2 ya, min 10. Di kanan 0. Ini molekul yang tidak bermuatan 0. Nah, berarti muatan di sini belum sama antara kiri dengan kanan. Harus disamakan. Reaksi dalam suasana basah untuk menyamakan muatan kita menggunakan OH+.
min. Mana yang harus kita tambah OH min? Ini min 10, ini 0. Nah, berarti yang 0 inilah yang kita tambah OH min, kita tambahkan dengan 10 OH min. Supaya muatannya menjadi min 10 sama dengan kiri. Selanjutnya samakan H. Ini ada H sebanyak 10, di kiri belum ada. Supaya ada H sebanyak 10, kita tambahkan 5H2O. Nah, sudah selesai, masing-masing setengah reaksi sudah kita setarakan. Langkah selanjutnya kita harus menjumlahkan kedua setengah reaksi yang sudah kita setarakan ini ya. Kita jumlahkan. Nah, di dalam kita menjumlahkan ini, elektron harus disamakan. Nah, ini tadi pada proses oksidasi melepas 1 elektron, pada proses reduksi menangkap 6 elektron, belum sama, harus disamakan. Supaya sama gimana? Nah, yang satu kita kalikan 6. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, karena ini tadi menangkap 6 elektron, ini menghasilkan 6 elektron, maka elektronnya bisa kita coret-coret ya. Tinggallah reaksi setaranya. Seperti ini langkah penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi. Silahkan diulang-ulang, dipelajari, dipahami. Untuk menguji pemahaman kalian, maka buatlah satu penyetaraan persamaan reaksi redoks lengkap dengan penjelasannya dalam bentuk video ya, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk dengan tulisan di kertas biasa, terus kamu jelaskan, kamu rekam, boleh. Nah, agar tidak tumpang tindih, maka dalam satu kelas itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Sepertiga kelompok atas itu nanti tugasnya membuat satu penyetaraan reaksi redoks molekuler. Kemudian sepertiga yang tengah itu dengan penyetaraan redoks ionik. Sementara sepertiga yang terakhir tugasnya membuat penyetaraan redoks dengan metode setengah reaksi. Ini tugas kalian ya untuk uji pemahaman. Demikian penjelasan kita kali ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.